Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Senin 30 Agustus 2021, dalam pekan biasa yang ke-22. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam permenungan hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bersama pesan yang Injil sampaikan kepada kita hari ini, di mana Yesus menampilkan dirinya sebagai seorang pribadi, pembebas umat manusia dari segala macam bentuk penderitaan. Sebagaimana yang kita dengar dalam cerita Injil tadi, bahwasannya gambaran Yesus sebagai sang pembebas sejati orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada mereka yang buta dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Kita mengimani Kristus sang pembebas umat manusia dari perbudakan dosa. Dan iman ini terus kita hidupi setiap harinya. Kita mengikuti Yesus sepanjang pesiaran hidup ini dengan membawa keyakinan akan hal ini.
Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai pribadi pembebas dari segala macam bentuk penderitaan, tentu Yesus yang kita imani senantiasa menyatakan kemahakuasaannya melalui seluruh peristiwa kehidupan kita setiap hari. Ada kalanya kita merasa penuh dengan sukacita, tetapi ada kalanya kita juga merasa hidup penuh dengan beban dan tantangan yang tidak berkesudahan. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan lebih mendalam relasi yang kita bangun dengan Tuhan Yesus dalam peristiwa yang kita alami setiap harinya. Adakah kita hadirkan Tuhan secara penuh dalam seluruh peristiwa yang kita alami, baik peristiwa yang membuat hati kita senang maupun peristiwa yang menghantarkan kita pada duka cita, kesusahan, derita, dan lain sebagainya yang menyakitkan hidup kita? Apakah kita hanya menghadirkan Tuhan Yesus yang kita imani saat kita merasa sehat, saat kita merasa kuat? Sebaliknya, saat kita sedang menderita, saat kita sedang kesusahan, permasalahan yang tak kunjung usai, kita seolah-olah menjadi pribadi yang tidak beriman, meragukan belas kasih Tuhan Allah dalam peziarahan hidup kita setiap hari. Saat seolah-olah permasalahan tidak ada jalan keluar, kita menjadi semakin ragu. Apakah betul Tuhan berperan aktif? Tuhan menyelamatkan, Tuhan membantu hidupku dari kesusahan. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk meneguhkan iman kita, bahwasanya iman yang teguh, iman yang kokoh akan menjadi semakin kuat kalau iman ini dimurnikan melalui setiap persoalan, setiap penderitaan, pergumulan hidup kita. Inilah tantangan yang harus kita taklukkan, tantangan yang harus kita menangkan. Tentu apabila kita hanya mengandalkan kekuatan fisik kita sendiri, mau sampai kapan? Hari ini kita boleh saja merasa kuat, tapi apakah kekuatan yang kita dapatkan hari ini masih bisa kita pastikan besok, lusa, atau entah kapanpun waktunya kita masih tetap kuat seperti sekarang ini? Maka andalkanlah Tuhan yang kita imani. Kita bawa seluruh pergumulan hidup kita, sakit penyakit, permasalahan, kekhawatiran hidup kita di bawah kaki salibnya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menjadi pribadi yang beriman, berserah penuh bukan perkara yang mudah. Butuh latihan, butuh keterbukaan diri setiap hari. Untuk secara pelan-pelan saya mau berproses, membuka hati, memberikan diri secara penuh. Biarkan Tuhan Allah yang membentuk kita, hingga pada akhirnya kita sungguh mencapai kemurnian iman yang semakin mendalam dan mengatakan dengan mantap, Dialah satu-satunya pribadi, Sang Pembebas umat manusia dari segala macam bentuk penderitaan. Semoga permenungan pada hari ini membantu kita untuk merefleksikannya secara lebih mendalam dan menjadi inspirasi kita untuk semakin beriman hari lepas hari. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.